Baik Bapak, perkenalkan kami dari Universitas Nusa Petra ingin mewawancarai UMKM Bapak yang nama usahanya yaitu Dimsum Halonde ya. Betul. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama usaha ini berjalan? Kita itu berdiri di awal tahun 2024. Kita berdiri di Cilengsi itu. Awal mula kita berdiri di Kota Bogor, Cilengsi. Di situ awal mulanya ya kita beberapa gerai doang, satu gerai, dua gerai, dan alhamdulillah kan sejauh ini sudah merintis sampai hampir 29 gerai ya, cabang lah. Ya, Banyak sekali ya Bapak. ya betul. Itu pertanyaan selanjutnya, berapa kira-kira jumlah karyawan yang bekerja di sini Bapak? Kalau untuk di Sukabumi itu 17 ya, kalau di Sukabumi. Tapi kalau untuk di Cilengsi itu kisaran 40, jadi totalnya kurang lebih hampir ya 1 sampai 60-an lah, 60 karyawan. Bagaimana Bapak memberikan arahan kepada karyawan kalau boleh tahu? Kalau untuk arahan dari saya sih, pada umumnya kita sebelum terjun ke lapangan itu kita melakukan briefing terlebih dahulu ya. Penting ya, Memberikan Bapak? poin-poin ya kan, apa tugas-tugas yang job desk yang saya arahkan, terutama ya biasalah menjaga gerai, kita melayani customer, kita terima pesanan orderan customer, ya kan, kita melayani, intinya sih kita memberikan jasa atau pelayanan itu dengan maksimal, seperti itu sih Mbak. Tadi kan pastinya ada briefing sebelum memulai bekerja ya Bapak ya? Benar-benar. Media apa sih Bapak yang digunakan untuk berkomunikasi gitu, untuk di WhatsApp atau bertemu langsung? Kalau untuk komunikasi kita tetap perlu WhatsApp ya, karena emang media untuk komunikasi sejauh ini hanya WhatsApp. Cuman kalau untuk briefing itu dari arahan dari direksi atau manajemen ataupun ya atasan yang lainnya itu biasanya pakai Zoom ya atau Google Meet sih Ya, sekarang untuk komunikasinya. betul ya Bapak ya? Iya, seperti itu. Baik, bagaimana sih karyawannya menyampaikan saran atau keluhan gitu? Biasanya sih untuk keluhan dari karyawan kita mes ya, jadi tetap biasanya mereka langsung ngobrol sama saya gitu loh. Ada pun biasanya ada ya langsung ketemu sama saya sih biasanya untuk kalau ada keluhan. Tapi sejauh ini nggak ada sih Pak ya. Sejauh ini nggak ada, insya Allah nggak ada. Seberapa sering Bapak dilakukan diskusi antara pemilik dan karyawan? Kalau pemilik owner berarti ya. Betul. Ya, kalau owner itu kisaran 1 bulan tuh ya cuma 3 atau 2 kali pertemuan ya. Itu bisa ya apa ya namanya? Itu surfing ya. Jadi penyampaian dari owner itu menyampaikan beberapa arahan, mungkin beberapa servis yang ada terobosan baru, itu yang biasanya owner lakukan sih, arahan-arahan kepada teman-teman kita yang terus di lapangan gerai. Baik. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman Bapak antara karyawan gitu? Waduh, mungkin di dunia FFP semua sama ya, Betul. semua sama Sering ada terjadi ya, sering. Kita biasanya kesalahan ya, atau apa, perselisihan. Ini mah sering melakukan diskusi antara terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan Bapak mungkin. Oh iya, biasanya ada miskom kan. Pertama ya miskom. Kita kan yang namanya FFP itu dilihat dari seberapa merugikannya aja sih. Pertama nih contoh, mungkin dari kita kan FMB lain-lain kayak drink, minuman atau apa itu lihat dari kemasan. Sama kita juga dari kemasan. Jadi kan untuk anak-anak biasanya laporan listok ya. Listok ada itu di kami itu ada listok. Jadi ada kesalahpahaman dari teman-teman kita yang di lapangan. Listoknya, contoh listoknya dicantumkan 50 tapi barang fisiknya ada 49. Paling itu sih kesalahan-kesalahan wajar lah, human error biasanya. Menurut Bapak, apakah komunikasi antar karyawan Bapak sudah berjalan dengan baik? Sejauh ini karena emang kita dibentuk grup ya untuk komunikasi, alhamdulillah baik. Kita juga pes lah memang. Jadi kita tetap ketemu, interaksi tetap ada. Terus juga infeksi lapangan, saya selalu datang ke lapangan. Jadi insya Allah lah sejauh ini komunikasi tetap lancar.
sangat baik sekali ya owner satu ini. Saya Baik, cukup kita kan ganti. Pertanyaan selanjutnya, apakah hubungan antar karyawan dan pemilik cukup dekat? ya itu poin yang tadi saya jelaskan. Untuk pemilik sama karyawan hubungannya itu ya saling erat ya. Kita menjaga silaturahmi, kita tetap menjalin komunikasi dengan baik, apalagi kan owner kita ada di Bogor ya, jadi dia selalu menghampiri teman-teman kita, mengecek lagi untuk hubungan pemilik sama teman-teman yang ada di sini cukup baik. Itu sih Pak. Baik Kak. Lalu menurut kakaknya, apakah komunikasi santai membantu pekerjaan menjadi lebih nyaman? Perlu, jelas, karena komunikasi yang berbaur tidak positif ataupun tidak santai bahasanya, ya menjadikan mereka canggung ketika komunikasi dengan kami sebagai pengelolanya, menjadikan mereka toksik lah bahasanya kan. Kalau untuk menanggapi arahan-arahan dari saya, jadi komunikasi santai itu perlu, karena itu mempengaruhi kinerja mereka, mempengaruhi operasional mereka juga. Seperti itu sih Mbak. Kalau gitu pasti karyawan gak berani buat ini ya Kak, buat speak up kalau gak santai. Iya betul, karena emang mereka nanti punya pikiran yang yang bisa dibilang negatif gitu untuk komunikasi yang tidak santai. Seperti itu sih Mbak. Ya. Baik, kendala komunikasi apa yang paling sering terjadi? Kalau untuk komunikasi sejauh ini lancar ya, paling kendalanya di paketan data teman-teman kita, yang mungkin dirasa teman-teman kita mungkin tidak ada paketan, tapi sejauh ini alhamdulillah untuk komunikasi semuanya lancar, karena kita di tiap-tiap gerai itu ada 2 ataupun 3 orang yang jaga, jadi komunikasi tidak ada kendala sejauh ini. Karena untuk kendala komunikasi itu ya kita batasi lah. Adapun untuk komunikasi berjalan lancar itu terutama untuk ketika kita lihat stoknya, kendala-kendala ataupun apa gitu, problem-problem di orderan ataupun sejenis lah. Jadi makanya sejauh ini alhamdulillah untuk komunikasi tidak ada kendala apapun. Baik. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menangani pelanggan yang komplain? Karena kan kadang misalkan ada pelanggan yang kok produknya gak sesuai gitu atau gimana, itu cara menanganinya gimana Kak? Oke. Jadi kalau untuk dari saya sendiri ya, untuk mengarahkan ke teman-teman yang lain, adapun kendala-kendalanya biasanya itu biasalah salah orderan, ya kan, salah orderan ataupun salah ngasih pesanan, ataupun biasanya terutama di online ya, itu pasti ada itu, karena kita kan sejauh ini kan alhamdulillah rame ya. Untuk mengantisipasi ataupun mencegah itu, biasanya kita pertama ya kita komunikasikan dulu dengan customer gitu. Terutama kita harus punya inisiatif untuk komunikasikan dulu pertama. Yang kedua, kita inisiatif untuk membedah dulu itu kendalanya itu apa atau problemnya itu apa di pesanan itu. Tetap kita dari manajemen, dari atasan, kita harus cross check itu penting, apa itu penanganannya seperti apa, dan nanti untuk solusinya itu seperti apa. Nah untuk yang terakhir paling kita mengganti pesanan itu, mengganti dengan pesanan yang sesuai apa yang customer pesan. Seperti itu sih Mbak untuk kendala-kendalanya kan. Oke, baik. Apa yang dilakukan agar pelanggan kembali membeli di sini lagi? Wah, sebenarnya itu dapur kita ya. Iya. Karena dapur kita ya, untuk ketertarikan pelanggan supaya beli lagi sih, biasanya kita ada promo ya. Biasanya kita ada promo buy one get one, atau promo beli 6 isi 2, ataupun kita bisa dibilang di Sukabumi terutama dimsum kita itu bisa dibilang kalangan menengah ya, terjangkau lah bahasanya. Jadi teman-teman yang lain mungkin ingin merasakan dimsum yang bisa dibilang harga yang worth it, itu bisa di kita gitu. Nah, mungkin ya seperti itu sih Mbak. Ya, dimsum Ya, itu paling murah ya Kak, paling antara dimsum ya lainnya. harganya worth it lah bahasanya, kalangan ya itu sih Mbak. Ya. Oke. Lalu menurut kakak, apa kelebihan komunikasi yang sudah berjalan di usaha ini? Kelebihan komunikasi, Ya.
Kalau untuk teman-teman yang lain sih sejauh ini ya komunikasi antar atasan atau ke customer ya? Atasan sama customer. Biasanya interaksi langsung sih, Mbak. Iya, kelebihannya ya. Ya, Kelebihannya berarti kalau media itu jarang ya kak? Kalau Media pakai itu tetap jalan. Tetap jalan. Ya, cuman ketika ada kendala, ketika ada ya problem-problem sedikit, kalau untuk komunikasi itu tidak efektif dengan menggunakan media. Ya. Tapi kalau untuk interaksi langsung itu langsung efektif loh. Terutama kalau semisal ada problem yang contoh di gerai kita yang ada di saat ini, Ya. itu biasanya saya langsung inspeksi lapangan atau bisa langsung turun langsung gitu, mengantisipasi komunikasi itu tidak tepat sasaran gitu. Seperti itu sih Mbak untuk komunikasinya ya. Oke. Lalu menurut kakak apa komunikasi yang masih perlu diperbaiki untuk sejauh ini? Oke, untuk komunikasi sejauh ini untuk diperbaiki ya. Pertama sih, karena mungkin teman-teman kita di lapangan jauh dari megang alat informasi ya. Oh ya. Ya, jadi ya mungkin kedepannya kita pengen perbaiki itu dengan cara ya bisa dibilang harus standby lah komunikasinya, HP-nya harus tetap Harus tetap aktif, on. iya on gitu. Karena emang sejauh ini alhamdulillah karena rame, jadi teman-teman kita jarang ya melakukan interaksi ke handphone gitu, iya. ataupun di offin aja itu HP-nya. Berarti buat miskomunikasi itu jarang ya kak? Jarang sih untuk komunikasi. Tapi sejauh ini itu balik lagi sejauh ini ya untuk komunikasi saya ngerti waktunya ya, mengerti waktu ketika anak-anak free itu di jam berapa, mereka megang HP di jam berapa, dan komunikasi kita berjalan di jam berapa. Ya kita ada mungkin dari kita sendiri kita ada bukan aturan ya, kebiasaan. Contohnya untuk komunikasi yang lancar itu di waktu senggang itu di waktu maghrib ataupun di jam 4 itu biasanya masih waktu senggang. Kalau jam 5, jam 3 itu masih ya bisa dibilang customer masih banyak. Nah seperti itu. Lanjut lagi bisa di jam 8, jam 6 sampai jam 8 lah. Itu komunikasi kita off biasanya. Karena biasanya ya lagi rame-ramenya gitu. Oh iya iya. Ya seperti itu sih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya kak, apakah ada rencana meningkatkan komunikasi dengan karyawan atau pelanggan di masa depan? Mungkin ada. Sistemnya kita masih offline ya. Iya. Ya, masih offline. Jadi jadi customer masih pesan melalui kasir ya. Iya, jadi kemungkinan untuk kedepannya kita bisa langsung menggunakan platform yang paling mendukung gitu. Kayak Iya. WhatsApp bisnis gitu ya? Bisa jadi seperti itu, ataupun platform Majo yang yang bisa dibilang simple. Contohnya ketika customer datang, customer scan barcode-nya, tinggal customer Tinggal order ya gitu. onin aja, cari aja, klik, tinggal bayar melalui transfer ataupun QRIS. Iya iya. Ya mungkin itu sih untuk kedepannya bisa jadi kita akan menerapkan seperti itu. Sejauh ini kan kita masih menerima customer kasir gitu loh. Iya kan, ke kasir pesan dulu, dan metode pembayarannya masih cash. Kedepannya sih bisa aja kita menggunakan platform pendukung. Customer tinggal scan, terus customer tinggal milih menu apa yang dia inginkan, bayar pun bisa menggunakan QRIS. Nah, seperti itu sih Mbak untuk platform ataupun komunikasi ya untuk kedepannya. Ya seperti itu sih. Terima kasih ya kak udah mau diwawancarain sama kami. Sama-sama. Ya maafin tadi. Nama-nama. Terima kasih. Siap.